Saya Yuliana Susanti adalah salah satu peserta PPG PGSD dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk ujian kinerja yang akan dilaksanakan bersama siswa SDI Beci kelas 5, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jaga jarak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa. Siapa yang giliran mengangkat doa hari ini? Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Dela hadir. Igo hadir. Nila hadir. Baik, terima kasih anak-anak karena hari ini semuanya sudah hadir. Nah, sebelumnya Ibu minta kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan satu orang pimpin kita. Dinyanyikan dengan ekspresi yang semangat atau ekspresi yang sedih? Yang semangat. Dinyanyikan dengan semangat. Kita menyanyikan lagu nasional untuk membuktikan bahwa kita mencintai tanah air. Kita menunjukkan semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah di rumah
makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air. Betul tidak? Betul. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan dalam PowerPoint nanti, kamu mampu menuliskan pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan secara tepat. Bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Berikut Ibu akan tampilkan link video. Di sini ada video. Ibu minta kamu cermati baik-baik video ini sebentar, karena Ibu akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan video yang ditampilkan. Cermati baik-baik video ini. Sudah nonton semua videonya? Sudah. Apa yang kamu lihat dari tayangan video tadi? Ayo, Upin. Gajah. Ensis? Tumbuh-tumbuhan. Ada cahaya matahari. Sungai. Ada. Tadi kamu sudah menyebutkan bahwa dalam video itu ada gajah, ada tumbuhan, ada air, ada cahaya matahari. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah ada hubungan tidak antara sesuatu yang hidup dengan sesuatu yang tidak hidup? Ada. Ada? Hubungan antara sesuatu yang hidup dengan sesuatu yang tidak hidup itu disebut apa? Disebut apa? Ayo angkat tangan. Disebut ekosistem. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara sesuatu yang hidup dengan sesuatu yang tidak hidup. Nah, sekarang sesuatu yang hidup dari tayangan video ini apa-apa saja? Sesuatu yang hidup. Saya Bu. Ani? Hewan. Hewan. Tumbuhan. Tumbuhan. Hewan dan tumbuhan adalah sesuatu yang hidup. Dan disebut apa sesuatu yang hidup itu? Saya Bu. Disebut Biotik. disebut biotik. Nah, sekarang ada sesuatu yang tidak hidup dari tayangan video tadi. Betul tidak? Betul. Apa-apa saja sih sesuatu yang tidak hidup itu? Cahaya matahari, Air. air, cahaya matahari, air, ada lagi? Saya Bu. Tanah. Nah, cahaya matahari, air, tanah itu termasuk sesuatu yang tidak hidup. Disebut apakah sesuatu yang tidak hidup itu? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Disebut abiotik. Jadi komponen ekosistem itu dibedakan menjadi dua. Apa saja? Komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, sekarang yang berikut ini adalah contoh komponen biotik dan komponen abiotik dari ekosistem apa ini? Dari ekosistem laut. Komponen biotik dari ekosistem laut apa saja? Terumbu karang. Ikan. Sedangkan komponen abiotiknya adalah pasir, air, dan udara. Adapun perhatikan gambar ini. Di sini ada seekor apa? Ada apa lagi? Seekor burung. Ada seekor kata. Nah, seekor rusa. Dia adalah makhluk hidup tunggal. Makhluk hidup tunggal itu disebut apa? Ayo angkat tangan. Disebut apa? Ica? Disebut individu.
Nah, yang berikut di sini ada populasi rusa, kemudian ada populasi ikan, ada populasi datar. Nah, populasi dari individu yang menempati suatu daerah itu disebut apa? Populasi individu yang menempati suatu daerah disebut apa, Lian? Komunitas. Disebut komunitas. Tepuk salut untuk Lian. Salut, salut. Salut, salut. Hebat. Nah, yang sudah dijelaskan dan disebutkan oleh teman-teman tadi itu adalah termasuk susunan ekosistem. Jadi susunan ekosistem itu ada apa-apa saja? Ada populasi, apalagi? Komunitas. Apalagi? Habitat, apalagi? Individu. Itu adalah susunan ekosistem. Nah, yang berikut Ibu minta kamu duduk dalam bentuk kelompok. Sudah tahu kan kelompoknya? Sudah. Nah, Ibu minta kamu duduk dalam kelompok. Silahkan. Sudah duduk dalam kelompok semua? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan tampilkan teks bacaan non-fiksi. Kamu diminta untuk menemukan pokok pikiran dari teks bacaan tersebut. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, masih ingat apa itu pokok pikiran? Masih. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu pokok pikiran? Ayo, Dela. Inti permasalahan dari suatu teks. Pokok pikiran menurut Dela adalah inti dari permasalahan yang terdapat dalam suatu bacaan. Nah, bagaimana cara menemukan pokok pikiran dari sebuah bacaan? Bagaimana? Dela. Membaca keseluruhan teks dengan cermat. Yang pertama, membaca keseluruhan teks dengan cermat. Yang kedua, Menandai kalimat utama apakah di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir kalimat. yang kedua, tandai kalimat utamanya. Apakah dia ada di awal, apakah dia ada di akhir, ataukah ada di awal dan di akhir paragraf. Yang ketiga, Menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, dan atau di awal, di akhir, dan paragraf. setelah menandai kalimat utama, kamu tandai sudah apa yang menjadi pokok pikirannya. Apakah dia ada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir dalam sebuah paragraf. Baik, sekarang silahkan kamu temukan pokok pikiran dari teks bacaan tersebut. Silakan diskusi dalam bentuk kelompok. Silakan cari di buku, temukan apa pokok pikiran yang terdapat dalam teks tersebut. Ayo. Kerja sama yang baik supaya cepat selesai bagi tugas. Yang satunya kerjakan
di depan kelas. Silakan kita mulai dari kelompok 4. Kita mulai dari kelompok 4. Perhatikan ke sini. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Upin. Kami dari kelompok 4 membacakan hasil diskusi kami kepada teman saya Nila. Pokok pikiran paragraf 2 adalah makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Pokok pikiran paragraf kedua adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Pokok pikiran paragraf ketiga adalah bagian hidup dan tak hidup disebut lingkungan. Lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 4. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 4? Tidak ada? Ya, jawaban dari kelompok 4 yang pertama tadi, pokok pikiran paragraf 1 itu makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Semua setuju? Setuju. Berarti jawabannya sama. Pokok pikiran paragraf 2 tadi, cahaya matahari itu menghangatkan udara, air, dan tanah. Jawabannya sama? Dengan kelompok 4? Sama. Paragraf
pertanyaannya dan carikan jawabannya berdasarkan bacaan ini. Pertanyaan masuk di simak. Bagaimana? Sudah selesai semua? Mencari informasi penting dalam bacaan? Sudah. Ibu minta yang presentasi pertama kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dalam kelompok 1. Perhatikan ke depan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada teman saya Ica. Informasi penting dalam bacaan. Apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Siapakah yang menyukai biji kenari? Biji kenari sangat disukai para tupai. Dari informasi penting yang terdapat dalam paragraf 3 adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Biji kenari sangat disukai para tupai. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Menurut kelompok 1, informasi penting yang terdapat dalam paragraf 3 adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan itu adalah daun. Kemudian yang kedua, biji kenari sangat disukai para tupai. Ada kelompok yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan kelompok 3. Silakan kembali. Ayo kelompok 3. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Masih. Kelas 5? Semangat. Tetap semangat. 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 Iha. Semangat. Semangat. Iha.
Silakan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi ya. Kami dari kelompok 3 kami akan membawakan hasil diskusi kami. Silakan persilakan. Nama hewan kerbau, jenis makanan daun, golongan tumbuhan. Nama hewan harimau, jenis makanan daging, golongan hewan.
sudah lihat semua hasil teks non-fiksi yang sudah kamu buat, tapi masih ada yang kurang rapi penulisannya. Kalau menulis teks non-fiksi, perhatikan cara penulisannya. Tanda bacanya diperhatikan, kerapihannya diperhatikan. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Nah, baik anak-anak, kelas 5. Semangat. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, silakan dikumpulkan. Kelas 5. Semangat. Kelas 5. Semangat. Silakan berdiri. Kalau kau suka hati, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, sorak-sorak. Hore! Silakan duduk. Sudah semangat? Sudah. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan apa-apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Eman, kita belajar tentang apa hari ini? Tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis Bu. makanannya. Dibedakan menjadi berapa tadi? 4. Dibedakan menjadi 4. Apa-apa saja? Herbivora. Karnivora. Karnivora, Omnivora. omnivora, dan yang keempat insektivor. Apa saja tadi contoh hewan insektivor? Apa saja tadi? Cicak. Cicak. Tokek. Tokek, kata. Kemudian contoh hewan herbivora tadi apa-apa saja? Sapi. Sapi, Kuda. kuda, kambing. Jadi hewan herbivora ini jenis makanannya apa? Rumput. Rumput. Golongannya adalah Tumbuhan. tumbuhan. Apalagi yang kita sudah pelajari hari ini? Membuat pertanyaan. Tentang membuat pertanyaan. Kalau membuat pertanyaan menggunakan apa? Unsur adik simba. Unsur adik simba. Apa-apa saja unsur adik simba itu? Apa? Dimana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Mana? Baik. Apalagi? Teks non-fiksi. Tentang teks non-fiksi. Tentang komponen ekosistem. Ada berapa tadi? 2. Ada 2. Apa saja? Komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, itulah yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada yang belum dimengerti. Silahkan ditanyakan kalau ada yang belum dimengerti. Sudah mengerti semua apa yang dipelajari hari ini? Sudah. Baik. Setelah itu Ibu akan membagikan soal evaluasi. Di situ nanti ada 10 nomor pilihan ganda. Kamu kerjakan soal itu baik-baik. Kerja per individu, ya. Baca baik-baik petunjuknya dan kerjakan masing-masing. Baik, Ibu sudah memeriksa hasil evaluasi 10 nomor itu dan semuanya sudah tuntas. Artinya nilainya di atas KKM, di atas 70. Nanti Ibu
dibagikan hasilnya. Nah, terima kasih karena kamu sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu minta dan Ibu sangat berharap sekali semoga pada pembelajaran berikutnya nanti yang kurang semangat hari ini harus lebih semangat lagi di pembelajaran berikutnya. Dan kepada yang sudah sangat semangat, sudah aktif sekali, harus lebih ditingkatkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita nyanyikan dulu salah satu lagu daerah, lagu Penggong.